Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan C1C0273. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang perpajakan dengan materi perhitungan PPh pasal 23 dan pasal 26. Pertama yaitu perhitungan PPh pasal 23. Pengertian PPh pasal 23. PPh pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Pihak yang memotong dan melaporkan PPh pasal 23 kepada kantor pajak merupakan pihak memberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa. Tarif PPh pasal 23. Tarif dari PPh pasal 23 ditentukan dari nilai dasar pengenaan pajak DPP atau jumlah bruto dan penghasilan. Terdapat dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan, yaitu tarif sebesar 15% dan 2%. Tarif tersebut tergantung pada objek PPh pasal 23, antara lain tarif 5% dari jumlah bruto, yaitu dividen kecuali pembagian kepada orang pribadi dikenakan pinal, bunga, dan royalti, hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Yang kedua, tarif 2% dari jumlah bruto. Sewa penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang telah dipotong PPh pasal 21. Jasa lain yang tercantum dalam PMK nomor 141, PMK 03 2015. Wajib pajak tanpa MPWP dikenakan tarif lebih tinggi dari PPh pasal 23. Selanjutnya yaitu pengecualian PPh pasal 23. Tidak semua penghasilan dapat dikenakan PPh pasal 23. Berikut daftar pengecualian PPh pasal 23. Penghasilan yang dibayar atau berulang kepada bank, sewa yang dibayar atau berutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMD, dan BUMD dari penyataan modal pada bagian usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: satu, dividen berasal dari cabang laba yang ditahan; dua, bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD, kepemilikan saham badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komoditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, dan firma, dan kongsi termasuk pemegang unit pernyataan konstruksi investasi kolektif. Dan yang terakhir yaitu SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Selanjutnya yaitu subjek pemotongan dan subjek yang dipotong PPh pasal 3. Subjek yang menjadi pemotongan PPh pasal 3 artinya wajib pajak tersebut yang menerbitkan batang bukti pemotong PPh pasal 3 kepada lawan transaksi semenjak subjek yang dipotong, artinya wajib pajak menerima bukti pemotong PPh pasal 3 dari lawan transaksinya. Subjek pemotongan PPh pasal 3. Satu yaitu badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, perwakilan perusahaan negeri lainnya, wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak. Subjek yang dipotong PPh pasal 3 yaitu wajib pajak dalam negeri, BUT. Selanjutnya yaitu perhitungan PPh pasal 26. Pengertian PPh pasal 26. Pajak penghasilan pasal 26 adalah pajak yang terkait dengan wajib pajak luar negeri. Segala badan usaha yang bertransaksi dan melakukan pembayaran seperti gaji, dividen, bunga, dan lain-lain terhadap PPLN diharuskan melakukan pembayaran transaksi tersebut. Tarif dan subjek PPh pasal 26 yaitu untuk tarif PPh pasal 26. Tarif PPh pasal 26 adalah sebesar 20% dan dapat berubah ketika wajib pajak ikut serta dalam persetujuan pengingkaran pajak berganda atau P3B atau tax paid. Tapi terdapat pengusahaan PPh tersebut, yakni tak berlaku pada bisnis yang tidak termasuk BUT. Hal tersebut yang menjadi masalah dan yang diargumenkan oleh perusahaan digital luar negeri agar tidak membayar perpajakan di Indonesia. Namun ketika melihat dalam pernyataan tersebut Indonesia sudah menentukan subjek PPh pasal 26 atau siapa individu atau perusahaan yang termasuk EPLN.
Yang kedua itu subjek PPh pasal 26. Menurut Undang-Undang Dasar, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006 tentang pajak penghasilan, maka berikut individu atau usaha yang termasuk WPLN. Individu yang tak tinggal di Indonesia, individu tidak lebih dari 183 hari selama setahun atau 12 bulan di Indonesia, serta perusahaan yang tidak dibangun atau berada di Indonesia yang menjalankan usaha dengan BUT di Indonesia. Kedua itu individu yang tak tinggal di Indonesia, serta perusahaan yang tidak dibangun oleh atau berada di Indonesia tidak mendapat pendapatan dari Indonesia melalui BUT di Indonesia. Dengan begitu dapat disebutkan bahwa walau pengusaha digital tidak didirikan atau berada di Indonesia, tak menjalankan usaha tersebut berdasarkan BUT, tetapi masuk ke dalam subjek PPh pasal 26. Kemudian yaitu contoh perhitungan pasal PPh pasal 26. Jughead adalah orang asing yang berkewarganegaraan Inggris yang memegang saham sebesar 25% dari PT XYZ. Pada tahun 2020, Jughead menjual keseluruhan sahamnya sebesar 5 miliar kepada Ben yang merupakan orang asal Argentina. Anggap tak ada P3B antara Indonesia dan Argentina maupun Inggris, maka perhitungan PPh pasal 26-nya yaitu 20% dikali 25% dikali 5 miliar sama dengan 250 juta rupiah. Ini sudah bina. Kemudian melihat MK nomor 258 MK 03 2008 tentang pemotongan pajak penghasilan pasal 26 atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham, maka pendapatan atas saham yang dijual tersebut dikenakan pajak 20% dari perkiraan penghasilan neto, sementara penghasilan neto sebesar 20% dari harga jual. Ketika terdapat P3B antara kedua negara, maka potongan PPh 26 yang diberikan kepada pihak perpajakan berdasarkan P3B berada di pihak Indonesia. Memang menjadi penting bagi wajib pajak agar mengetahui apakah negara yang bersangkutan terdapat P3B atau tax treaty atau tidak. Hal ini menjadi penentu dari pajak PPh pasal 26. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.